Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lidian Tania dengan nomor induk mahasiswa 226-22137 dari kelas akuntansi Malam 2. Hari ini saya akan di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Baiklah, marilah kita mulai presentasi hari ini. Baiklah, marilah kita mulai presentasinya. Hari ini saya akan mempresentasikan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena di struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensi. Dalam analisis ekonomi yang sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna ini, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Yang ada adalah mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dan berbagai kegiatan di sektor pertanian. Namun demikian, walaupun pasar persaingan sempurna yang murni tidak wujud di dalam praktek, adalah sangat penting untuk mempelajari tentang corak kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Pengetahuan mengenai keadaan persaingan sempurna dapat dijadikan landasan dalam membuat perbandingan dengan ketiga jenis struktur pasar lainnya. Di samping itu, analisis ke atas pasar persaingan sempurna adalah suatu permulaan yang baik dalam mempelajari cara-cara perusahaan menentukan harga dan produksi dalam usaha mereka untuk mencari keuntungan yang maksimal. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti disajikan di bawah ini. Perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menemukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil perannya di dalam pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi pasar. Peranannya yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkan tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya pada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang-barang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identical atau homogeneous. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau produsen B. Barang yang dihasilkan oleh seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lainnya. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan atau promosi penjualan.
Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjualan karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak ada bedanya sama sekali. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan yang sangat banyak dan masing-masing perusahaan yang adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan perusahaan yang di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun ia tidak mengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Dan yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Ini adalah tabel TR, AR, dan MR dalam pasar persaingan sempurna. Q merupakan quantity, P merupakan price atau harga. Jadi TR adalah total revenue, yaitu total pendapatan, yaitu didapatkan dari quantity dikalikan price. Dapatnya, contohnya 1 dikali 12 sama dengan 12. Selanjutnya AR. AR adalah average revenue, yaitu pendapatan rata-rata yang didapatkan dari TR dibagi dengan quantity. Jadi 12 dibagi 1 yaitu 12. Selanjutnya marginal revenue didapatkan dari delta AR dibagi dengan Q. Ya. Ini adalah kurva TR, AR dan MR dalam pasar persaingan sempurna. Seperti contoh, dia kurvanya merupakan dari bawah, kiri bawah menuju kanan atas. Yaitu dari yang kedua merupakan dapat didapatkan dari tabel ini, yaitu TR-nya 132 dengan quantity 12. Dan di sampingnya terdapat MR, yaitu marginal revenue, didapatkan dari delta TR dibagi dengan delta Q. Oke. Dan selanjutnya delta TR itu merupakan dari delta TR. TR didapatkan dari P dikali Q, jadi delta PQ per delta Q. Selanjutnya delta P dalam kurung Q per delta Q, dan delta Q-nya dicoret dapat dalam P, maka MR sama dengan P. Selanjutnya AR atau average revenue didapatkan dari TR, total revenue dibagi dengan quantity. TR didapatkan dari P dikali Q. Jadi Q dua-duanya dicoret hasilnya P. Jadi P sama dengan MR sama dengan AR. Nah, ini adalah tabel untuk mencari keuntungan maksimum. Jadi Q adalah quantity, P adalah price, T adalah total revenue, AR adalah average revenue, AFC adalah total fixed cost, yaitu total biaya tetap. TVC adalah total variable cost, yaitu total biaya variable. EC yaitu total cost, yaitu biaya total. AC yaitu average cost, yaitu biaya rata-rata. AVC yaitu average variable cost atau biaya variable rata-rata.
dan P itu adalah laba. Dan P per Q adalah laba dibagi dengan kuantiti, yaitu laba per kuantiti, per barang itu. Selanjutnya marginal cost adalah biaya marginal, yaitu MC, dan MR adalah marginal revenue, pendapatan marginal. Dan keterangan itu adalah keterangan yang menunjukkan MC dan MR yang mana lebih besar atau sama, yaitu untuk mencari keuntungan maksimum. Nah, mari kita coba mencari memahami dari tabel ini. Q merupakan quantity, P merupakan price, QR adalah total revenue yang didapatkan dari Q dikali P. 1 dikali 12 sama dengan 12. AR merupakan average revenue didapatkan dari total revenue dibagi dengan quantity. Maaf, di tabel itu ada salah ketik, jadi sebenarnya 3 dibagi 1. Selanjutnya total fixed cost itu merupakan dapat dari soal 15. Selanjutnya TVC total variable cost itu didapatkan dari soal, jadi didapatkan dari soal juga. Selanjutnya TC adalah total cost, jadi TC itu didapatkan dari 5 tambah 6, dan itu total fixed cost tambah total variable cost itu 15 tambah 10 jadi 25. Selanjutnya AC yaitu average cost. Average cost didapatkan dari total cost dibagi dengan quantity. Jadi average cost itu biaya rata-rata dari satu produk itu. Misalnya satu produk itu harganya berapa. Selanjutnya adalah average variable cost didapatkan dari average cost dibagi dengan quantity. Jadi dibagi lagi total variable cost yang dibagi dengan quantity, jadi 10 dibagi dengan 1 hasilnya 10. Selanjutnya P merupakan laba atau rugi, itu didapatkan dari total revenue, yaitu biaya pendapatan total dikurangi dengan total biaya, yaitu jadi 12 dikurangi dengan 25 didapatkan dari menjadi negatif 13. Negatif 13 merupakan rugi. Selanjutnya P per Q, yaitu laba per quantity. Jadi didapatkan dari P yang sebelumnya dibagi dengan quantity, jadi tetap negatif 15 dan rugi. Selanjutnya marginal cost. Marginal cost didapatkan dari delta 7. Delta 7 adalah 25 dikurang dengan 15 yang merupakan di atasnya. 25 kurang 15 hasilnya 10, dan dibagi dengan delta 1. Delta 1 dikurang 0, berarti 10 bagi 0. Jadi hasilnya adalah 10. Selanjutnya MR adalah delta 3 per delta 1. Itu delta total revenue bagi delta quantity. Delta total revenue adalah 12 dibagi 0 jadi 12. Selanjutnya, di dalam tabel ini kita mencari keuntungan maksimum, yaitu ada pada quantity sebanyak 8 quantity dengan marginal cost besar 11,9 dan marginal revenue sebesar 12. Karena cuma beda 0,1 kita anggap sama saja. Dan di atas 8 kuantiti 9, 10, 11 dan itu adalah marginal cost lebih besar dari marginal revenue. Dan di bawah 8 marginal cost, di bawah marginal revenue. Ini akan dijelaskan dari slide-nya. Nah, ini ada grafik dari tabel tersebut, yaitu yang berwarna merah adalah total revenue, itu pendapatan total, yaitu total yang biru merupakan total cost, itu biaya total, dan yang hijau itu merupakan laba.
itu yang P tadi. Dan di kuantiti yang ke-8 itu merupakan keuntungan maksimum dengan jarak VR dan DC paling besar. Selanjutnya itu sudah mengecil, jadi mencari keuntungan maksimum berada di kuantiti 8. Ini merupakan grafik lainnya, yaitu keuntungan maksimum akan ada jika MR sama dengan NC, di mana ketika NC naik atau slope NC positif atau slope NC lebih besar dari slope MR, AC minimal ketika AC sama dengan NC. Jadi keuntungan maksimum ada jika MR sama dengan NC. Jika MR lebih dari kecil dari NC, maka dia tidak dapat disebut dengan keuntungan maksimum, ataupun MR besar dari NC. Nah, inilah keuntungan di atas normal. Contoh grafik keuntungan di atas normal dapat dilihat pada gambar tersebut. Keuntungan grafik di atas normal mendapatkan keuntungan lebih besar karena equilibriumnya berada di atas AC, yaitu average cost biaya rata-rata, dan di atas average variable cost dana. Tapi itu sangat untung ya, makanya dia berada di atas kedua kurva tersebut, dan keuntungannya juga besar didapatkan dalam persegi panjang dia yang ditunjukkan di kurva tersebut. Selanjutnya ada contoh grafik keuntungan normal. Grafik keuntungan normal ya, dia titik equilibriumnya berada di average cost dan di atas average variable cost. Karena itu keuntungan normal ya, bedanya hanya ada di kalau di keuntungan di atas normal, equilibriumnya di atas AC-nya, average cost. Tetapi di keuntungan normal, equilibriumnya berada di tepat pada average cost. Dan selanjutnya ada grafik perusahaan multi, tapi masih dapat membayar variable. Rugi. Dia rugi karena equilibriumnya berada di bawah average costing. Itu terdapat rugi ya. Itu kerugiannya. Dan dia tapi masih dapat membayar variable cost karena masih dapat menutup variable costnya karena masih berada di atas kurva ABC. Dan selanjutnya ada grafik perusahaan tutup, yaitu grafik yang dengan rugi total atau kurva seperti berikut. Kerugiannya sangat besar, lebih besar daripada dalam kurva sebelumnya, yaitu equilibriumnya berada di bawah AC dan ABC, berada di bawah average cost dan average variable cost yang merupakan tidak bisa menutup biaya produksinya lagi, itu terpaksa harus tutup. Begitu teman-teman. Kurva penawaran perusahaan untuk jangka pendek terjadi di mana kurva MC di atas kurva AVC. Kurva penawaran pasar merupakan penjumlahan dari kurva penawaran perusahaan yang memproduksi komoditi sejenis. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang tidak ada biaya fixed atau variabel. Perusahaan layak berproduksi jika perpotong kurva P harga dengan kurva MC masih terletak pada kurva AC atau di atas kurva AC.
efek kenaikan permintaan. Sesuai dengan pelajaran awal terdapat yaitu jika efek kenaikan permintaan maka kurvanya akan bergeser ke kanan atas, geser ke kanan. Nah, dari itu dari equilibrium 0 dan D0 merupakan permintaan awal dan perubahannya menjadi equilibrium 1 dan D1 itu geserannya ya. Nah, dan di keseimbangan perusahaan P0 merupakan permintaan yang awal dan P1 merupakan perubahan permintaannya, maka dia akan bergeser ke atas. Dan selanjutnya efek kenaikan permintaan, kenaikan D Q naik ke Q naik dan P naik menyebabkan S naik. Jumlah perusahaan bertambah, asumsi kemampuan produksi perusahaan tetap. Maka kemampuan produksi perusahaan akan tetap tidak berkurang karena permintaan terus naik dan dapat memproduksi lebih banyak produk lagi. Selanjutnya adalah efek penurunan permintaan dan ya bukannya menurun atau ke kiri ya. Contohnya dapat dilihat di keseimbangan perusahaan, P1-nya berada di bawah P0 yaitu merupakan penurunan permintaan, dan keseimbangan pasar P1-nya berada di sebelah kiri dari P0 merupakan penurunan permintaan. Penurunan D adalah penurunan Q dan P menyebabkan S turun dan ada perusahaan tutup sehingga jumlah perusahaan berkurang, asumsi kemampuan produksi tiap perusahaan tetap. Walaupun permintaan menurun, kemampuan produksi perusahaan ada yang tetap dan ada yang juga tutup karena rugi karena permintaan menurun dan barang produksi tidak dapat dijual karena bertumpuknya barang produksi tersebut tidak dapat dijual, maka banyaknya walaupun perusahaan tetap memproduksi barang tersebut akan menumpuk, maka tidak dapat memproduksi barang tersebut sehingga harga tidak dapat menutup variable cost, maka perusahaan akan tutup. Selanjutnya, kebaikan dan keburukan. Kebaikan pasal persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Ada dua penyakit efisiensi, itu efisiensi produktif dan efisiensi alokasi. Efisiensi produktif, untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi biaya dikeluarkan dan yang paling minimum untuk menghasilkan suatu tingkat produksi berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi yang digunakan. Gabungan yang paling efisiensi adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai, yaitu average cost mencapai paling rendah. Apabila suatu industri mencapai kadar tersebut, maka tingkat produksinya dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal. Dan biaya produksinya merupakan biaya produksi yang paling minimum. Selanjutnya, efisiensi alokatif. Untuk menentukan apakah efisiensi alokatif tercapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut, yaitu harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga mencapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam persaingan sempurna. Di dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi yang dijelaskan di atas akan selalu terwujud. Telah dijelaskan bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami persaingan sempurna akan mendapat untung normal, dan untung normal ini dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum
Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produktif yang telah dijelaskan, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Telah juga dijelaskan bahwa dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dan dalam maksimumkan keuntungan syaratnya adalah hasil penjualan marginal, biaya sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, di dalam jangka panjang keadaan ini berlaku harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dari kenyataan bahwa efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dicapai dalam pasar persaingan sempurna, maka dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, itu kebebasan bertindak atau dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di sebuah kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi yang semacam itu akan membatasi kebebasan seorang dalam melakukan kegiatannya dan memilih pekerjaan yang disukainya. Juga kebebasannya untuk memilih barang yang dikonsumsinya menjadi lebih terbatas. Dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksikannya. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensi menjadi faktor yang menentukan pengalokasi dananya. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasi dananya. Selanjutnya, dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh ke atas corak pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang akan dimiliki. Selanjutnya adalah keburukan persaingan sempurna. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal, karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga akan berbuat demikian. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Di samping oleh alasan tersebut di atas, segolongan ahli ekonomi juga berpendapat kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak akan mampu membuat penyelidikan untuk mengembangkan teknologi lebih baik. Penyelidikan seperti itu seringkali sangat mahal biayanya dan tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya. Sebagai contoh, kegiatan pertanian tradisional yang pada umumnya merupakan teknologi yang tidak berkembang sama sekali. Dan usaha untuk memodernkannya selalu dilakukan melalui penyelidikan dan pengembangan teknologi oleh pemerintah. Para petani tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ini telah dibicarakan dalam bab 2, di mana menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya merupakan sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Sebagai contoh, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan serius, maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi. Masyarakat menderita kerugian. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan terbatas untuk menentukan barang-barang yang akan dikonsumsinya. Dalam pasar persaingan monopolitis ada oligopoli, suatu jenis barang tertentu diproduksikan secara berbeda-beda coraknya oleh berbagai perusahaan. Maka terdapat lebih banyak variasi dan pilihan pada konsumen. Pilihan yang lebih lengkap menyebabkan kepuasan yang mereka peroleh lebih komplit daripada jenis barang yang tersedia adalah serupa. Selanjutnya, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersirat yang tidak menyatakan pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan dalam bentuk pasar lainnya seperti misalnya pasar monopoli mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi.
perkembangan ekonomi dan inovasi. Seperti akan ditunjukkan pada bab berikut, di dalam iuran mengenai monopoli, biaya produksi akan lebih rendah menyebabkan jumlah produksi yang lebih banyak di dalam pasar persaingan sempurna dan harga adalah lebih murah. Selanjutnya, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ingat, dalam perekonomian pasar, permintaan menentukan corak penggunaan sumber-sumber daya. Itu berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang lebih efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasi secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat diperlukan banyak rumah, diperlukan banyak rumah murah. Tetapi kalau mekanisme pasar menunjukkan bahwa rumah mewah mudah dijual, maka para pengusaha akan menghasilkan rumah mewah. Dengan memperhatikan keadaan permintaan dalam pasar, maka efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya mencapai maksimum, tapi ia tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah contoh pasar persaingan bisa dilihat pada operasional sebuah perusahaan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka merupakan pengikut harga, yaitu price takers. Setiap pembeli dan penjual juga memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang produk yang diperjualbelikan, dan beras merupakan produk ekonomi. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanya satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanya merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Sekian presentasi saya pada hari ini. Bila ada kesalahan, mohon diungkapkan. Bila ada kesalahan, mohon diungkapkan.